Saudara-saudariku yang terkasih, pada bulan Maria ini kita diundang oleh gereja untuk meneladan dan belajar serta berdoa bersama Bunda Maria secara khusus untuk memohon penyertaan Sang Bunda dalam hidup kita. Maka pada kesempatan ini juga kita akan belajar dari Bunda Maria secara khusus dalam menghayati perutusan kita, panggilan kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang mengaku menjadi pengikut Kristus. Maka saudara-saudariku yang terkasih, kita mau diajak pada kesempatan renungan ini untuk mengikuti atau meneladan langkah jejak Bunda Maria sebagai teladan kita. Secara khusus, Bunda Maria sebagai teladan misionaris kasih. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, pengalaman akan kasih tentu dialami oleh semua orang. Dan pengalaman akan cinta kasih itu kita sadari sebagai pengalaman yang luar biasa dalam hidup ini. Kita bisa melihat pengalaman hidup kita bahwa pengalaman cinta kasih itu membuat hidup kita itu menjadi semakin hidup, semakin berarti. Hidup itu layak untuk disyukuri oleh karena ada cinta kasih yang memberi arti dalam hidup kita. Hal itu terjadi misalnya dalam keluarga, kasih antara pasangan suami istri, atau juga kasih orang tua kepada anak-anaknya, atau juga kasih persaudaraan antara kakak, adik, atau mungkin juga dengan saudara-saudari lainnya. Dan juga kasih itu muncul dalam kasih persahabatan. Bagaimana kita merasakan kehangatan persahabatan ketika kita berjumpa dengan teman, dengan sahabat, dengan kenalan yang membuat hidup kita menjadi segar. Hidup kita itu sungguh-sungguh menjadi penuh dengan kehangatan, kebaikan, dan segala hal yang baik. Maka cinta kasih inilah yang membuat hidup kita berarti. Hidup kita menjadi layak untuk dijalani. Dan singkat kata, kasih itulah yang menjadi panggilan hidup kita. Saudara-saudariku, Bapak Suci Fransiskus dalam pesannya pada hari doa panggilan sedunia menyampaikan kepada kita bahwa setiap pribadi manusia diciptakan untuk mengasihi. Itulah tujuan hidup kita. Itulah panggilan hidup semua orang tanpa kecuali. Sekali lagi, bahwa kita dipanggil untuk mengasihi. Kita menyadari juga bahwa Allah yang menciptakan kita semua manusia tanpa kecuali adalah Sang Kasih itu sendiri. Maka dari sini kita menyadari bahwa tujuan hidup kita, tujuan hidup semua orang, setiap pribadi adalah untuk hidup dalam kasih. Maka jika ada orang yang bertanya, apa tujuan hidup saya? Maka jawabannya adalah kita semua
menciptakan kita semua mempunyai tujuan untuk mengasihi. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, pada kesempatan bulan Maria ini kita mau belajar dari Ibu Maria. Bagaimana ia juga mengalami kasih Allah tersebut. Khususnya kalau kita mau belajar dari pengalaman atau kisah Ibu Maria, dia mengalami kasih Allah itu secara khusus, secara melimpah ketika ia menerima perutusan sebagai ibu anak Allah. Kita bisa mendengar dalam kisah Injil Lukas bagaimana ketika malaikat datang menyapa Bunda Maria. Saat itu ia bersyukur dan sukacitanya meluap-luap karena ia mendengar kabar sukacita. Apakah kabar sukacita itu? Bahwa Sang Penyelamat akan datang melalui rahimnya. Betapa Bunda Maria sungguh bersyukur atas panggilan Allah tersebut. Dan di dalam panggilan itu ada perutusan. Saudara-saudariku, betapa Maria begitu merasakan kasih Allah ketika utusannya, malaikat Gabriel, menyapanya sebagai yang dikaruniai, dan bahwa Tuhan menyertai dia. Sapaan ini adalah sapaan yang luar biasa. Sapaan ini bukanlah hanya sekedar basa-basi, karena Allah sendirilah yang menyapa dia. Dan betapa Maria sungguh merasakan kasih Allah tersebut. Ia dipilih, ia ditunjuk, ia disapa, ia dikunjungi, dan bahkan lebih lagi, ia dikasihi. Maka saudara-saudariku yang terkasih, tiada kata yang lebih tepat bagi Maria selain sungguh-sungguh mengungkapkan sukacitanya. Maka tidak ada kata lain yang lebih tepat bagi Maria selain percaya akan kasih Allah tersebut dengan mengatakan, "Aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan-Mu." Rasa syukur, sukacita dari Maria inilah yang ia ungkapkan juga dalam pujiannya ketika ia mengunjungi Elizabeth. Dan betapa ia juga merasakan kasih dari Allah, kasih dari saudarinya, kasih yang begitu luar biasa, sehingga ia mengungkapkan sukacitanya. "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku." Kasih Maria itu, saudara-saudariku, tidaklah semu. Tidak ia simpan bagi dirinya sendiri. Karena apa? Karena ia menunjukkan kasih itu pula secara nyata, baik kepada Allah dan juga kepada sesamanya. Ia tunjukkan sebagai seorang ibu, ia melahirkan dan mengasuh anak Allah yang dipercayakan kepadanya, seorang perempuan yang sederhana, seorang ibu yang sungguh-sungguh dengan tulus ingin mengasihi semua orang, mengasihi Allah.
Ia wujudkan kasih itu kepada Yesus, kepada Yosef suaminya, dan juga kepada sesamanya. Kasih kepada sesama itu kita dengar juga dalam kisah perkawinan di Kana, ketika Bunda Maria diundang ke pesta perkawinan itu, Yesus pula dan murid-muridnya diundang. Ketika itu kita tahu, saudara-saudariku, bahwa hidup keluarga di Kana, pasangan yang baru saja menikah, terancam oleh karena habisnya anggur. Mereka kekurangan anggur. Dan Maria dengan sangat peka tahu situasi itu. Dia tidak hanya diam, dia tidak hanya menyimpan perkara itu dalam hatinya, tetapi Bunda Maria bergerak dengan cepat, bergerak di saat ada orang yang membutuhkan. Tidak ada penundaan, tidak ada keraguan. Dan apa yang dilakukan oleh Bunda Maria? Ia datang kepada Yesus. Ia berdoa, ia mohon kepada Sang Anak Allah agar menolong keluarga itu, agar menyelamatkan pesta perkawinan di Kana. Permohonan Bunda Maria itu memang sederhana dan bahkan mungkin tersembunyi, karena sebagian besar orang tidak tahu apa kesulitan yang mengancam keluarga di Kana tersebut. Bunda Maria maju, datang kepada Sang Anak Allah. Ia mohon agar putranya itu, Sang Anak Allah, Yesus Kristus Tuhan kita, menolong mereka. Dan hal yang luar biasa terjadi, bahwa Tuhan Yesus justru menyatakan kemuliaannya, menyatakan tanda yang pertama kali dalam pesta perkawinan di Kana itu, berkat permohonan doa Bunda Maria. Kita tahu bahwa Yesus mengerjakan mukjizatnya yang pertama kali dengan menyediakan anggur yang terbaik, yang berlimpah bagi semua orang di pesta perkawinan Kana tersebut. Saudara-saudariku yang terkasih, Bunda Maria adalah teladan kita semua. Bunda Maria mengingatkan betapa Allah mengasihi kita, betapa kita patut bersyukur atas kasih-Nya, betapa kita dipanggil untuk mengingat kembali, untuk merenungkan betapa dalam hidup kita Allah senantiasa menyertai kita. Allah senantiasa mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik dalam hidup kita. Betapapun kadangkala situasi kegelapan, kesuraman, kesusahan, persoalan selalu muncul dalam hidup kita. Tetapi Bunda Maria mengingatkan agar jangan sampai hal-hal yang buruk, peristiwa-peristiwa yang sulit, persoalan, penderitaan mengaburkan pandangan kita, membutakan mata kita bahwa Allah mengasihi kita. Maka saudara-saudariku yang terkasih, seperti Bunda Maria, kita juga dipanggil untuk mengasihi. Lewat apa? Tentu lewat perutusan kita masing-masing. Apakah perutusan kita itu? Ada begitu banyak, saudara-saudariku. Kita semua bisa adalah seorang imam, seorang biarawan-biarawati, seorang ibu rumah tangga, bahkan. Karena kalau kita melihat kisah Ibu Maria, ia dipanggil menjadi seorang ibu.
menjadi seorang ibu rumah tangga, menjadi seorang istri, menjadi seorang perempuan yang melakukan perutusan-perutusan kecil seperti Ibu Maria adalah panggilan yang juga besar nilainya. Kita tidak bisa membanding-bandingkan bahwa menjadi seorang ibu rumah tangga atau menjadi seorang pegawai atau mungkin menjadi seorang pengusaha kecil atau mungkin menjadi seorang buruh atau apapun. Kita tidak bisa membanding-bandingkannya dengan misalnya profesi yang lebih besar. Kita tidak bisa bilang bahwa seorang tuan tanah itu perutusannya lebih besar daripada seorang pegawai atau buruh. Kita tidak boleh mengatakan bahwa seorang ibu rumah tangga perutusannya tidak bernilai dibandingkan seorang imam. Karena perutusan itu diberikan bagi kita oleh Allah. Dan Allah mempercayakan perutusan itu dalam hidup kita yang sekarang ini sedang kita jalani. Ingatlah saudara-saudariku bahwa Bunda Maria sendiri dipanggil untuk menjadi seorang ibu. Bahkan kita tahu bahwa ia bukanlah menjadi seorang perempuan atau ibu yang berada di kota besar. Ibu Maria bukan menjadi seorang wanita profesional atau seorang wanita karir atau seseorang dengan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Dalam Injil dikisahkan Allah mempercayakan Ibu Maria sebagai seorang ibu anak Allah. Sebagai seorang ibu dari Yesus Kristus, ia tetap tinggal di desa Nazaret. Ia menjadi seorang ibu rumah tangga. Ia mendampingi Bapak Yosef. Ia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sederhana. Itulah perutusan Ibu Maria. Tetapi apa yang membuat perutusan itu menjadi begitu mulia? Karena Bunda Maria melakukannya dengan cinta kasih. Cinta kasih itulah yang membuat perutusan atau panggilan kita bernilai. Akan sia-sialah saudara-saudariku kalau kita bermegah atau membanggakan pelayanan atau perutusan kita, bahwa panggilan saya lebih baik daripada orang lain, bahwa pelayanan saya lebih hebat dari orang lain, bahwa saya memiliki pelayanan atau dipercaya sebagai ini dan itu. Dan kita kadangkala bisa menghitung-hitung ada berapa banyak perutusan, pekerjaan atau pelayanan yang sekarang ini sedang kita kerjakan. Semuanya itu sia-sia kalau tidak dikerjakan dengan cinta yang besar. Bunda Maria adalah teladan yang nyata. Renungan ini memanggil kita kembali kepada roh dan semangat panggilan kita, yaitu roh cinta kasih. Roh Kuduslah yang menjadi roh cinta kasih itulah. Roh Kuduslah yang mendorong kita untuk mengerjakan segala hal dengan semangat cinta kasih. Maka Ibu Maria yang juga dinaungi, dikuasai oleh Roh Kudus, dan bahkan mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan Yesus. Roh Kudus itulah
yang menjadi semangat hidup Bunda Maria. Dengan ini, saudara-saudariku, kita disadarkan bahwa perutusan Ibu Maria tidaklah kecil. Meskipun kadangkala kita melihat, Ibu Maria hanya ibu rumah tangga. Tetapi kita tahu bahwa ukuran nilai dari perutusan Bunda Maria dan perutusan kita terletak dari seberapa besar kita mau mengasihi. Betapa besar ketulusan kita. Sebesar apa kesetiaan kita. Hal-hal itulah yang menyertai panggilan kita, perutusan kita. Cinta, kasih itulah yang menjadi pendorong kita, semangat kita, nilai kita. Maka saudara-saudariku yang terkasih, marilah sekarang kita meneladan Bunda Maria. Kita disegarkan kembali bahwa cinta itulah yang membuat panggilan hidup kita berarti. Bahwa dalam setiap panggilan, perutusan, pekerjaan, atau hal-hal apapun yang kita lakukan atau yang dipercayakan kepada kita, marilah semuanya itu kita kerjakan dalam semangat kasih. Semangat kasih yang tulus, semangat kasih yang selalu menyegarkan hidup kita. Karena kita tidak perlu takut, kita tidak perlu malu untuk mengerjakan apapun. Karena ketulusan itulah yang sudah mencukupkan hati kita. Saudara-saudariku yang terkasih, tentu kita pun menyadari bahwa seperti Bunda Maria merasakan kasih Allah yang begitu besar, kita juga dipanggil untuk terus menyadari bahwa kita melakukan semuanya ini karena Allah telah mengasihi kita terlebih dahulu. Maka saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita meneladan Bunda Maria. Dialah misionaris kasih. Artinya bahwa dia diutus untuk melakukan kehendak Allah dengan kasih. Bahkan kalau perutusan itu pun dipandang sebagai perutusan yang biasa-biasa saja, perutusan yang mungkin ada di balik layar, perutusan yang mungkin tidak pernah dipuji, perutusan yang mungkin tidak pernah dikenal, bahkan mungkin kerap kali dilupakan. Tetapi Bunda Maria menjadi teladan bahwa meskipun kita dilupakan orang, kita tidak pernah dipuji, atau mungkin nama kita bahkan tidak pernah disebut, kita menyadari bahwa kasih itulah yang cukup dalam hidup kita. Bahwa Allah telah mengasihi kita, dan rasa syukur itulah yang menjadi pendorong kita untuk mengasihi Allah dan sesama. Mari kita juga menyerahkan hidup kita kepada doa Bunda Maria, agar kiranya Bunda Maria senantiasa mendoakan kita. Mari kita mohon agar Bunda Maria mendampingi kita untuk meneladan cinta kasih-Nya, untuk meneladan betapa besar Ia melakukan pekerjaan-pekerjaannya dengan cinta yang sungguh besar. Bunda Maria, doakanlah kami senantiasa agar kiranya kita semua boleh hidup dalam kasih Allah.
yang terlebih dahulu mengasihi kita.